Oke, kembali lagi kita lanjut pada pertemuan kedua untuk Syslog. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang konsep latar belakang, untuk Syslog server atau centralized, Syslog, apa, latar belakangnya, secara konsep seperti apa. Kali ini kita akan langsung melakukan instalasi Greylog. Di sini saya sudah membuatkan, topologi. Pada topologi sebelumnya ini hanya ada satu set Jakarta saja, namun kali ini saya menambahkan beberapa set sebagai cabang, ada Samarinda, Medan, Surabaya, dan nantinya semua perangkat yang ada di cabang ini akan dilakukan centralized logging ke arah Greylog yang ada di Jakarta. Untuk koneknya sendiri ini saya menggunakan tradisional MPLS, jadi seakan-akan ini bukan MPLS secara tradisional. Nanti kita juga akan membuat SD-WAN ke depannya. Dan semua perangkat di sini juga sudah dilakukan sentralis autentikasi ke arah radius yang di Jakarta. Oke, sekarang kita lanjut langsung saja untuk melakukan instalasi Greylog-nya. Ini adalah web resmi Greylog untuk instalasi yang seperti kemarin. Yang dibutuhkan adalah OS Ubuntu 2204. Sini saya sudah ada, kita cek dulu. OS release. Nah, ini udah ada 204 Jamie ya. Oke, kita pastikan ke Google. Oke, kita update paket dulu. Update. Oke, sudah selesai. Setelah update kita set time zone ya. Sudo template gtl set time zone. Sebentar. Untuk time zone ini kita bisa cek sebenarnya sekarang udah 1.30, ini time zone mana? Kita bisa cek saat ini di time zones. Nah, ETC UTC ya. UTC plus 1 Eropa, kita rubah sekarang ke arah time zone Jakarta. Sudo time.gtl set time zone Asia Asia Jakarta. Oke, sekarang udah berubah 8.37 seperti jam saat ini ketika kita lakukan instalasi. Lanjut kita install untuk MongoDB, copy paste aja. Yes. Oke, sudah selesai. Kita lanjut copy. Langsung saja paste. Sudah selesai juga. Langsung paste aja karena ini pakai udah betul ya. Kita lihat di sini Jamie. Seperti sebelumnya tadi, kita pakai Ubuntu 22. Itu source-nya adalah Jamie. Kita lakukan update lagi. Copy paste aja. Oke. Sudah selesai. Sekarang kita lakukan install MongoDB untuk yang latest table-nya. Oke. Oke, sudah selesai untuk instalasi MongoDB. Sekarang, oke, kita mark ini biar nggak auto update ya. Lockhall, oke. Kita lakukan instalasi. Sebelum kita lakukan, pastikan kita copy terlebih dahulu. cp biar nanti backup ketika ada apa-apa kita bisa melakukan rollback. Oke, ini bin IP all true, kita bin IP-nya ini Greylog, kita
Coba cari dulu ya. Kita biarin aja ke localhost nggak apa-apa. Karena ini di dalam host yang sama. Oke. Masalah. Sekarang kita reload langsung. Oke, udah selesai. Kita langsung reload. Kita create service-nya untuk MongoDB. Oke, kita jalankan untuk service-nya. Sekarang kita cek sistem CTL status mau. Nah, udah jalan ya. Oke, untuk MongoDB selesai. Lanjut kita install untuk data node-nya. Langsung aja kita copy widget. Ini proses instalasi. Kita download package dulu. Oke, sudah terdownload .deb. Setelah itu kita install secara offline package-nya. Oke, packing kita update lagi. Baru kita install data node-nya jika sudah selesai. Oke, langsung saja. Oke, 1 giga. Oke, kita tunggu proses downloadnya sampai selesai. Oke, untuk proses instalasi data node-nya sudah selesai. Kita lanjut untuk kita pastiin dulu ya. Ini berapa? At least dia harus kita harus ngeset 262.14. Kita cek dulu sekarang berapa yang jalan. Nah, 65530. Oke, kita ganti. Oke. Kita sesuaikan 2612. Oke. Oke, udah di-apply. Sekarang kita pastikan lagi. Oke, udah sesuai. Sekarang kita bikin passwordnya. Password ini nanti kita masukkan ya. Nah, ini kita copy dulu. Ini kita copy, kita sendiriin dulu. Karena ini nanti untuk kita masukkan di konfigurasi. Oke, password secret ya. Oke, sekarang kita konfigurasi itu data node. Kita copy dulu. cp sudo nano. Oke, apa yang diganti? Open password secret. Oke, kita coba cek. Terus password secretnya itu yang tadi. Kita copy dulu. Oke. Ke close. Heapnya ini karena RAM-nya 6 GB, kita bikin 3 GB ya. Not found. Oke. 3 GB. Sebentar. Ini heapnya nggak ada. Kasih betul ada. Kita coba lagi. Open source heap. Open source mana ada ya.
Udah nggak apa-apa, kita biarkan default aja gitu. Jadi apa ada ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja mau urinya. Oke, localhost kita biarin aja localhost karena ini uh, di dalam satu host sama. Oke, kita restart. Service-nya kita create. Ini kita jalankan dulu. Oke, ini kita lihat start. Oke, udah jalan ya. Oke, lanjut kita install Greylog-nya. Cepat aja. Oke, kita install yang open. Up. Oke, masih download 300 mega. Oke, ini with several service restarted Greylog service. Oke, ini kita oke aja ya. Ini oke. Oke, sudah selesai. Lanjut setelah install, oke, kita buat copy, kita buat password yang nantinya dimasukkan dalam konfigurasi. Ini admin aja. Ini kita copy dulu, kita simpen dulu. Oke, ini password yang sudah di-encrypt pakai SHA-256 ya. Sekarang kita masuk, kita config Greylog-nya. Oke. Oke, ini kita copy dulu. Ori, Pak, nano. Oke. Nah, yang di copy yang pertama adalah password secret. Nah, ini kita masukkan yang barusan root password SHA, ini kita masukin yang tadi ya. Yang barusan kita create. Ini kita sini. Password secretnya itu kita pasukkan yang pertama tadi dibuat. Harus sama ya. Aduh. Sebentar. Default. Oke. Ah, udah. Nah, setelah itu apalagi pin address ini kita coba lihat, harusnya 00 aja. Pin address, nah ini pin HTTP address kita bikin 000, jadi biar bisa dipanggil dari mana aja. Setelah itu kita cari message jurnalnya. Ini 12 jam. Oke, masalah 5 giga nggak masalah. Dan komen. Oke. Jika sudah. Oke. Ini sudah selesai. Greylog server. etc default. Kita copy lagi. sudo cp .ori nano. Oke, ini minta 2 giga. Recommended aja ya. So, save value.
Grailog, OPTS, Java, server Java OPTS, XMS 2 GB. Ini ya. Ini kita komen aja deh. Ini kita taruh di bawahnya. Oke. Oke. Kalau sudah, kita lakukan reload. Oke. Kita enable create service-nya. Setelah itu kita jalankan. Setelah itu kita cek status. Oke, sudah. Oke, untuk instalasinya sudah selesai. Sekarang kita coba pastikan TPS 100. Oh, sorry. Tadi untuk IP-nya ntar saya rubah dulu ya. etc apt net plan ini kita tambah ENS 4 tadi udah saya catat ya. ENS 4. Oke. Yang tadi kita hapus kita tambahkan lagi. Sudo net plan apply. Ini sudah ke sini IP route show. Sekarang kita delete dulu sementara. Ya, kita delete dulu. Sudo. Oke, udah kita delete. Coba ping ini ke core udah jalan. Sekarang kita panggil https 100.100.100.97 port 9000. Salah. Masuk ya. Admin. Asking to login. Admin. Mau. Bentar, kita coba cancel aja. Oke, sebentar. Harusnya admin. Coba kita lihat dari sini. Nanti passwordnya apa? Sudo. Ini dia. Passwordnya adalah admin passwordnya. Oke, passwordnya adalah ini ya. Oke. Admin Grailog harusnya ada di sini. Hop. Admin. Oke. Oke. Kita masuk ke initial setup. Masuk initial setup ya. Kita create CA. Tadi di sini nggak sebutin ya gimana cara melihat passwordnya. Nanti saya kasihkan di deskripsi saja. Jadi untuk melihat passwordnya tadi apa yang di provide itu kita bisa lihat dari lognya. Nah, dari log terakhir setelah instalasi itu diinfokan bahwa untuk login itu menggunakan HTTP admin dengan seperti ini harusnya bisa langsung login ya. Nanti IP-nya kita ganti IP yang dituju server kita. Nah, ini username-nya, ini passwordnya. Oke, gitu. Oke. Masuk live time kita 365, kita kasih 365 aja ya. Oke. Create polish. Coba bisa enggak? Oke. Certificate provisioning, certificate for your data node.
Kita ya udah kita provisioning juga sekalian. Ini agak lama biasanya untuk provisioning. Nah, ini masih loading. Oke, udah selesai. Kita lanjut. Resume startup. Configuration successful. Kita tunggu dulu. Ini butuh waktu biasanya sampai prosesnya selesai. Initial setupnya selesai. Oke, udah masuk ke Grelog-nya. Kalau untuk web di sini by default adalah admin usernya. Oke, nah udah selesai. Oke, untuk part 2 cukup sampai sini. Proses instalasi untuk Grelog-nya ini udah sukses diinstal. Nanti untuk part 3-nya ini coba saya logout lagi. Nah, ini udah bisa ya. Admin. Oke. Nanti untuk part 3-nya kita akan membahas tentang bagaimana integrasinya dengan perangkat. Oke, cukup di sini untuk part 2. Sampai ketemu lagi di part 3. Terima kasih.